Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabita Cindy Aurela dari SMA Negeri 1 Bengkayang, kelas 10 MIPA 2. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai fluida. Pada minggu kemarin saya membahas tentang fluida statis, dan pada minggu kali ini saya akan membahas tentang fluida dinamis. Dalam video ini saya buat dalam rangka persiapan KSNK Fisika tahun 2023. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu fluida dinamis, simak video ini ya. Sekarang kita masuk pada pengertiannya. Fluida dinamis adalah fluida dalam wujud gas dan cair yang alirannya bergerak secara ideal atau memiliki kecepatan yang konstan. Contohnya adalah ketika menekan air yang mengalir di ujung selang agar aliran airnya lebih cepat dan jangkauannya lebih jauh. Sekarang kita masuk pada sifat fluida dinamis. Guna mempermudah dalam mempelajari fenomena fluida dinamis ini, para ilmuwan telah bersepakat untuk membuat asumsi perihal fluida ideal. Sifat-sifat fluida ideal yakni diantaranya, yang pertama itu merupakan aliran tunak, yaitu kecepatan aliran di suatu titik ialah konstan terhadap waktu. Terus yang kedua, merupakan aliran yang tak termapatkan. Artinya, fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis saat ditekan. Yang ketiga itu merupakan aliran yang tidak kental. Fluida tidak akan mengalami gesekan antara lapisan fluida satu dengan lapisan fluida lainnya. Yang keempat itu adalah aliran mempunyai garis arus dan tidak bergolak. Artinya, tiap-tiap partikel fluida akan melalui titik lintasan yang sama dan menuju ke arah yang sama. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang jenis aliran fluida. Di sini maksudnya fluida dinamis ya. Yang pertama itu aliran lurus atau laminer, yakni aliran fluida mulus. Aliran laminer dapat ditemukan pada air yang dialirkan melalui selang atau pipa. Yang kedua ada aliran turbulen, yakni aliran yang disertai dengan adanya lingkaran-lingkaran yang tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen kerap kali ditemukan di selokan maupun sungai. Sekarang kita masuk pada besaran dalam fluida dinamis. Yang pertama itu ada rumus debit fluida. Debit atau Q dilambangkan dengan Q merupakan jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Secara matematis dapat dituliskan dengan Q sama dengan V dibagi dengan T atau V per T. Dengan keterangan Q adalah debit dalam satuan meter kubik per sekon, V adalah volume dalam satuan meter kubik, dan S itu adalah waktu dalam satuan S. Ini maksudnya mungkin T ya. Jadi T itu adalah waktu dalam satuan sekon. Terus kita masuk pada tetap besaran dalam fluida dinamis. Perhatikan aliran fluida pada pipa berbentuk tabung yang berikut ini. Nah, di sini itu ada tanda panah ini, yang pertama paling ujung itu adalah aliran masuknya arus air dan pada ujungnya itu adalah keluarnya. Nah, karena bentuknya silinder, maka kita gunakan rumus luas penampang atau dilambangkan dengan A, silinder, dan kecepatan aliran fluida yang melaluinya. Sehingga rumus debit menjadi Q sama dengan A dikali dengan V. Dengan keterangan Q adalah debit dalam satuan meter kubik per sekon, A adalah luas penampang dalam satuan meter persegi, dan V adalah laju aliran fluida dalam satuan meter per sekon. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Debit air yang keluar dari pipa yang luas penampangnya 4 cm persegi sebesar 100 cm kubik per sekon. Kecepatan air yang keluar dari pipa tersebut adalah. Nah, penjelasannya ini, pertama-tama kita tulis dahulu diketahui. Yang pertama diketahui itu adalah luas penampangnya, atau dilambangkan dengan A.
yaitu sebesar 4 cm persegi. Dan debit airnya itu adalah sebesar 100 cm kubik per sekon, atau dilambangkan dengan Q. Dan di sini yang ditanyakan itu adalah kecepatan airnya. Maka kita jawab dengan menggunakan rumus Q tadi, yaitu sama dengan A dikali V. V ya. Untuk mencari V-nya, maka kita akan pindah ruas. Jadi, A dipindahkan ke ruas kiri, sehingga menjadi Q per A itu sama dengan V. Nah, di sini kita balik lagi menjadi V itu sama dengan Q per A. Maka kita masukkan angka-angka sudah diketahui tadi, yaitu V sama dengan Q-nya tadi adalah 100 cm kubik per sekon, dan kita bagi dengan luas penumpangnya, yaitu A, jadi luasnya itu adalah sebesar 4 cm kubik. Maaf, maksud saya persegi. Nah, baru setelah itu kita bagi, 100 dibagi 4 adalah 25. Maka kita akan memperoleh hasil yaitu V sama dengan 25 cm per sekon. Tapi, karena satuan dari kecepatan itu adalah meter per sekon, maka kita ubah cm per sekon ini ke satuan meter. Sehingga dia akan menjadi naik 2 tangga, maka dia akan dibagi dengan 100. Sehingga 25 dibagi 100 itu adalah 0,25 meter per sekon. Sekian video pembahasan dari saya. Sampai jumpa minggu depan.